Halo guys, jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Oke guys, kita jumpa lagi di channel tutorial ya. Oke. Nah guys, kalian udah pada nonton Spider-Man belum nih? Kayak di wallpaper saya ini. Nah, tebak ini kalau misalnya Spider-Man ini adalah Spider-Man yang versi mana? Versi Tom Holland, versinya Andrew, atau si Tobey Maguire? Ya, oke. Ini adalah si Amazing Spider-Man yang lawan si Rhino. Moga-moga nanti sampai kesampaian nih ada si Spider-Man yang lanjutannya. Nah, kita nggak nge-review mengenai si ini ya, mengenai film Spider-Man. Tapi kita kali ini biasa, kita akan lanjut ke Excel ya guys ya. Nah, kalau misalnya biasa kita Excel kan udah tahu ya fungsi-fungsi dia biasa Excel ya. Nah, saya mau menceritakan mengenai satu fungsi ini, namanya goal seek atau enggak what if. Nah, guys kalian pasti nggak kan kalau misalnya di Excel ini ada salah satu fitur yang keren banget namanya what if. Nah, what if itu apa ya? Nah, kita langsung aja pantengin aja ya ke si Excel ini. Oke, nah saya kasih tahu dulu sebenarnya ada di mana sih si what if itu. Kalian bisa cek di sini ya, what if. Jadi kalian coba klik di bagian data. Itu coba dicek, itu ada yang namanya what if analisis ya. Nah, terus ada bagian goal seek. Nah, untuk yang kali ini saya akan menceritakan mengenai apa itu yang dimaksud dengan goal seek. Kalau misalnya lihat dari kata-katanya ini kan artinya kan kita tujuan ya, tujuan yang goal seek kita mencari tujuan. Nah, sebenarnya buat apa? Nah, ini adalah salah satu fitur yang ada di Excel. Ini digunakan untuk kita menentukan kalau misalnya kita udah mempunyai sesuatu kayak persoalan gitu ya, kita udah punya sesuatu persoalan, terus kita udah menjabarkan dengan menggunakan rumus-rumus seperti itu ya. Nah, pada saat kita udah pakai rumus, terus kita mau melakukan manipulasi data, berandai-andai ceritanya. Kalau misalnya kita berandai-andai, terus kita misalnya ada suatu variabel gitu ya, yang namanya persoalan itu kan ada variabelnya. Nah, ketika ada satu variabel, terus ada variabel lainnya, terus kita mau manipulasi satu variabel tersebut untuk mencapai suatu hasil gitu ya. Bingung kan? Nah, biar nggak bingung, kita sekali lagi langsung kita pakai ada contoh soal ya, contoh kasus. Oke. Untuk contoh kasusnya ini pasti akan menarik sekali. Soalnya ini terkait dengan bisnis. Oke, saya udah siapin nih contoh kasusnya ya. Oke, kita lihat aja di sheet ini ya guys. Nah, ceritanya buat kalian semua ya, untuk yang mau berwirausaha. Nih, saya pakai contoh mengenai bubur ayam. Nah, ceritanya kita mau bikin bisnis yang namanya bisnis bubur ayam. Namanya bisnis bubur ayam. Nah, di gerobaknya itu tulisin misalnya jalan terus, amin. Oke ya, amin 1000 kali ya. Oke. Nah, oke, kali ini saya akan ada info-infonya seperti ini dalam bentuk tabel ya. Yang pertama adalah mengenai itemnya itu apa aja. Nah, terus misalnya untuk membuka suatu bisnis misalnya bubur ayam itu butuhnya apa aja tuh? Butuh yang pasti kita butuh si gerobaknya kan. Nah, terus kita butuh si berasnya untuk diolah jadi nasi ya. Nasi untuk menjadi bubur. Nah, terus kita biasanya perlu apa lagi? Perlu namanya si ayamnya. Nah, terus perlu lagi namanya bumbu macam-macam tuh, ada bumbu garam, merica kayak gitu kan. Terus ada yang namanya pakai telur. Nah, kalau misalnya nggak pakai telur nggak spesial. Terus mau spesial lagi bisa tambah lagi namanya atiambel. Nah, terus ada perlengkapan makannya kayak mangkok, terus sendok, garpu seperti itu ya. Terus yang pasti kita butuh juga namanya packaging. Kalau misalnya guys kalian misalnya pesan terus ternyata di sana tempatnya penuh ya. Wah, udah penuh kayak gitu. Kita mendingan kita langsung bungkus aja. Bungkus bawa pulang ke rumah. Nah, itu berarti kan si abang-abangnya kan perlu untuk ngebungkusin pakai plastik. Oke, nah itu yang saya maksudnya packaging. Terus ada juga yang namanya peralatan masaknya. Peralatan masaknya udah pasti kualinya segede apa ya, yang di dalam gerobaknya itu kan dia butuh kuali kan buat masak si buburnya ya. Nah, seperti itu. Dan lagi aset-aset yang lainnya sebenarnya ada juga. Kalian bisa tambahin juga yang namanya untuk perlengkapan di bagian perlengkapan makan yang mungkin masuknya. Ya ada kayak mejanya atau si kursinya seperti itu ya guys ya. Belum ada yang namanya spanduk. Oke, kalian yang mau cobain untuk yang bisnis kalian bisa coba dari sini ya. Kalian bisa detailin sendiri ya si tabel ini. Nah, terus sama saya mau di breakdown nih ya, namanya bisnis kan. Kita pengen namanya break even point. Nah, alias BEP. BEP itu apa? Jadi
kalau misalnya kita udah invest sesuatu ya, invest mengenai kita beli gerobaknya, yang dimaksud dengan aset seperti itu ya, kita misalnya udah beli perlengkapannya ya, kita udah ngeluarin biaya operasional, tentu kita pengen mikirin gimana caranya biar si usaha kita itu bisa break even point alias bisa balik modal ya. Oke, guys, nah saya breakdown dulu tuh masing-masing dari komponen-komponen ini ya menjadi biaya yang one time itu maksudnya artinya harus keluar sekali jadi sekali jebret. Nah terus ada biaya yang lain-lain lagi, biaya yang terkait dengan biaya operasional ya per hari, bisa juga nanti hitungan di per bulan. Oke, paling gampang sebenarnya untuk ngitung itu per bulan, makanya saya ini pakai datanya per bulan. Oke, ini misalnya untuk yang pengeluaran per sekali jadi ya, yang pasti gerobaknya tuh. Nah cek dulu gerobak, terus untuk yang perlengkapan makan, nah itu pasti sekali jadi. Terus peralatan masak ya sekali jadi. Nah terus yang terkait untuk operasional tuh bisa lihat di situ ada berasnya, ayam, itu kan yang pasti harus ada setiap kali. Nah kita mesti lihat tuh secara forecastingnya seperti apa. Gile banget ya, tukang bubur aja pakai forecasting guys, jangan mau kalah kalian ya guys ya. Nah kalian ceritain tuh di forecast, jadi bisa beda-beda sebenarnya ya. Kalau misalnya kalian misalnya mau jualan bubur itu jangan cara yang biasa, tapi di forecast datanya guys, pakai Excel ya. Oke. Nah udah dapat, kita ceritanya udah breakdown tuh jadi seperti itu ya, ada one time, ada yang per hari, ada yang per bulannya, udah dapat seperti itu. Kalau misalnya udah dapat seperti itu, udah dapat, langsung totalin aja, paling gampang bisa dapat per bulan seperti apa. Nah kita butuh yang namanya si break even point, saya sudah siapin lagi di bawah tuh ya biar kita cepat. Oke, ketik sini set jebret. Oke, kalian bisa lihat tuh bagian sana ya. Nah, kalian udah bisa lihat tuh ya bagian situ ya, ada namanya break even point. Break even point ini saya buat per bulan. Nah, ceritanya saya masukin itu break even point-nya, misalnya ada rumus-rumusnya lah ya. Terus ada yang namanya margin per bulan. Maksudnya margin per bulan itu adalah keuntungan per bulan. Jadi kita pengen keuntungan berapa jualan bubur. Terus ada juga yang namanya ini harga jual ya, harga jual per porsinya berapa. Nah, terus harga modal per porsinya berapa. Kalau misalnya kita jualan bubur kan misalnya anggapannya aja yang rata-rata tuh kalau misalnya kita lihat abang-abang tukang bubur itu biasanya 15.000. Nah, modalnya ceritanya mungkinnya saya nggak ngerti juga modalnya berapa. Anggap aja misalnya 10.000 gitu ya. Dia dapat untung berarti goceng. Nah, goceng itu misalnya margin per bulan tinggal kali sama 30 gitu kan sebulan ya. Nah, ini ceritanya ini soalnya ngarang-ngarang gitu ya guys. Nah, terus ada misalnya jual per porsi per bulannya itu berapa? Misalnya 100 gitu ya. Nah, misalnya gini guys, kalau misalnya usaha yang awal-awal itu kan nggak mungkin langsung dapat jebret 100 kan, kecuali lo pakai influencernya Atta Halilintar, pasti lo dapat 100, mau 1000 juga bisa kayaknya, bisa ya. Nah, selalu lo kuat duitnya berapa tuh buat sewa si influencer. Oke, nah ceritanya ini misalnya 100 lah, bagus-bagusnya nih 100 gitu ya. Nah ya udah nih, tinggal lihat aja. Nah, kalian ceritanya ini kan dapat informasi seperti ini ya guys ya. Ini tuh masing-masing tuh harus ada rumusnya. Jadi saring setiap variabel. Nih, maksud saya yang dimaksud dengan variabel tuh yang ini masing-masing tuh. Ada BEP-nya, ada si marginnya, harga jual. Jadi maksudnya kalau misalnya terkait dengan variabel ya. Jadi si masing-masing variabel ini akan membentuk suatu tujuan atau goalnya gitu ya. Goalnya contohnya dalam hal ini misalnya break even point. Break even point itu masih ke break even point itu. Jadi variabelnya ada macam-macam. Ada margin per bulannya, ada harga jual, harga modal, dan sama jual porsi. Nah, masing-masing dari variabel ini juga ada yang saling terkait satu sama lain. Oke, contohnya aja nih ya, saya masukin rumusnya. Ini rumusnya seperti ini. Jadi C3 bagi C16. Nah, ini. Jadi ini maksud oleh saya nih ya, break even point-nya. Jadi kalau misalnya si nilai yang one time-nya ini ya, ini saya pakainya ini pakai yang one time, yang kita keluarin dalam satu kali jebret gitu ya. Untuk yang terkait misalnya ini apa aja, gerobak, terus beli perlengkapan makanan misalnya udah jebret gitu ya, kita keluarin dana. Nah itu dibagi sama margin per bulannya. Ya, kira-kira berapa bulan misalnya kita bisa balik modal gitu ya. Nah itu poin 11,4 ya, di bulletinnya misalnya 1 tahun gitu ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya lihat yang di sini, ini ada juga yang kita masukin secara konstan langsung. Variabel itu ada yang langsung kita masukin angka konstan, misalnya 500.000. Terus ada yang juga pakai harga jual, ada yang juga pakai harga modalnya, ini pakai nilainya konstan langsung gitu ya. Nah, terus ini harga jual per porsinya. Harga jual per porsi kita bisa langsung tentukan ini.
Berarti artinya B16 nih ya, jadi artinya si margin per bulannya dibagi si harga jual kurangnya harga modal, ya keuntungannya berapa ya. Oke, jadi bisa dapat ya harga jual jual porsi ini dalam per bulan, dapatkan 500.000 kita misalnya mau dapat margin segitu ya. Nah, sementara kita jualannya keuntungan per porsinya tuh 5.000, berarti kita kudu jual 100 biji gitu ya, 100 biji kan goceng kali 100 berarti 500.000 kan. Nah ini ya, oke. Udah paham ya, jadi kalian pahami dulu aja sih rumus-rumusnya seperti apa. Jadi masing-masing variabel ataupun si goalnya itu udah kita tentukan ya. Nah, kita udah tentukan, saling terkait semuanya. Nah, akhirnya kita langsung bisa analisa yang itu tuh, si goal seek alias what if analysis. Nah, caranya gimana? Nah, ceritanya saya udah bikin kasusnya juga nih, biar kalian mudah memahami. Kurang baik apa lagi saya nih. Nah, di bagian sini ya, ini udah ada case-nya semua. Nah, kasus pertama. Ini ceritanya. Kalau hanya mau jual 200 porsi, berapa harga jual per porsinya? Nah, dengan kondisinya tetap sama ya, semuanya dikunci kayak gini ya. Oke, berarti kalau gitu kita mesti tentuin dulu nih yang dimaksud goal yang mana dan yang mau berubah yang mana. Nah, misalnya berarti kalau misalnya hanya jual 200 porsi, berarti artinya yang kita mau manipulasi itu adalah si porsinya, alias yang bagian ini. Kita mau jual yang ini ya, harga jual porsi per bulan misalnya kita pengen 100 gitu ya, sementara ini kita mau nentuin dirubah jadi 200 ya. Nah, sementara ini kan bisa lihat di sini dia udah pakai rumus deh, udah pakai rumus. Kita mau jual 200 porsi, berapa harga jual per porsinya. Jadi kita bisa nentuin dulu tuh ya, yang dimaksud dengan si goalnya yang mana. Ya, goalnya berarti kita mau merubah si harga jual ya. Terus yang mau kita dirubahnya yang mana? Yang mau dirubahnya artinya harga jual si ini jual porsi berapa bulan ya. Jumlah jual. Nanti udah kita warnain ya. Terus nanti yang kita mau rubah itu yang bagian si harga jual per porsinya. Nah, ini kita merahin dulu. Oke, nah udah kayak gini, tinggal kita masuk aja ke yang tadi bagian data, terus what, tinggal klik bagian goal seek. Oke, nah kita yang seperti tadi saya bilang, jadi ini, nah ini komponennya ada tiga macam ya, ada set cell, ada to value, sama by changing cell. Nah, si set cell ini adalah sel yang nanti akan kita lakukan goalnya. Jadi kita menentukan kita mau merubah si sel itu. Nah, dalam hal ini berarti kita tunjuk aja selnya ini. Mau jual 200 porsi. Ini ya. Kita rubah jadi berapa? Tadi 200 ya. Nah, kita mau merubah jadi 200. Terus dengan cara merubah, nah by changing cell. Nah, ini berarti si goalnya ya. Goalnya kita tunjukin. Klik ini. Ya, jadi udah jelas ya. Jadi ini nilai yang akan kita rubah. Nilai yang akan kita rubah berarti artinya bagian jual ini kita akan rubah dari 100 menjadi 200. Terus nanti imbasnya akan merubah si bagian si harga jual per porsinya ya. Kita cobain ya. Jadi sebenarnya berapa nih ya harga jual per porsinya kalau misalnya seandainya kita menjualnya 200 porsi. Tinggal klik OK aja. Nah, jadi kita harus menjual dengan harga 12.500 kalau misalnya kita menjualnya 200 porsi. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kita namanya jualan ya, kalau zaman sekarang kalau misalnya kita tuh mesti sering-sering keluarin promo ya. Jadi kita sebenarnya kalau misalnya kita punya harga 15.000, kita harga jual suatu porsi bubur ayam gitu ya. Kenapa sih misalnya si perusahaan-perusahaan ataupun misalnya kayak Shopee kayak gitu aja bisa ngeluarin yang namanya promo-promo kayak gitu? Itu karena mereka udah ngitung seperti ini misalnya. Jadi mereka tuh punya batas ini apa semacam toleransi ya. Jadi 12,5 sampai 15.000. Jadi kalau misalnya mereka jualan lagi kencang, mereka tuh bisa ngeluarin promo-promo. Zaman sekarang ya orang tuh paling suka namanya promo kayak gini guys. Jadi kalian nanti tinggal hitung aja ini berapa persen selisihnya dari 15.000. Nah, keluarin lah promo.
orang pasti pada berebut kayak gini. Tapi seperti yang saya bilang ya, jadi kalian kudu forecast dulu tuh, kalian punya data terus forecast. Kemungkinan misalnya 200 ya anggapan, jadi si angka 200 itu dapat dari mana? Misalnya saya dapat bisa case seperti ini karena saya udah forecast, misalnya ya anggapannya ini 200. Nih saya udah yakin nih, misalnya bulan depan ini bisa 200 per bulan. Nah dengan 200 per bulan ini berarti artinya saya udah bisa ngejual, misalnya ngurangin harganya jadi 12.500. Nah kalau misalnya harganya antang-antangnya 15.000, wah ini udah makin gede lagi sebenarnya, biar break even point-nya anggapannya bisa makin kecil, jadi bisa makin cepat sebenarnya. Oke, kayak gitu guys. Kita coba tes ya, ini tadi 12.500. Tuh benar ya. Jadi kalau misalnya seandainya kita nggak pakai goals, kita cobain biasa, itu ternyata benar hasilnya ya. Kita masukin, cobain tadi 12.500, ngasilin 200 kan bagian sininya. Jual per porsinya berapa porsi per bulan ya. Sekarang kita cobain lagi deh pakai cara yang lain, biar pakai case yang lain biar nanti jelas. Nah sekarang cobain pakai case yang berikut. Oke, nah pakai case yang ini. Nah sekarang kita cari lagi nih goalnya ya, kita cobain ini pelan-pelan ya. Berapa keuntungan kalau hanya jual 75 porsi? Nah sekarang yang jadi goalnya apa? Yang jadi goalnya keuntungan. Nah, kita warnain lagi yang jadi keuntungannya. Keuntungan bagian sini di warna kuning. Nah ini kita ubah warnanya. Oke. Nah kalau misalnya sekarang margin keuntungannya berapa? Kalau misalnya cuma jual 75 porsi, porsinya di mana? Porsinya di sini kan. Berarti bagian ini sekarang dirubah ya. Oke. Nah udah kasih warnanya biar jelas ya. Oke. Nah goalnya berarti yang warna kuning ya, margin. Tes keuntungan ya. Kalau misalnya yang diubahnya berarti jumlah jual. Oke, udah dapat kayak gitu ya. Nah sekarang kita pakai lagi biasa, pakai data terus ke what if, klik gosip. Nah kita coba yang pelan-pelan ya. Kita set cellnya, tadi dibilang berarti yang di set cellnya artinya yang change nya alias jumlah jual ya. Jumlah jualnya kita tutup aja, jumlah jualnya ke bagian yang kita rubah jadi 75 porsi. Kalau misalnya 75 porsi berarti si jumlah jualnya si keuntungannya jadi berapa? Keuntungannya kita tunjuk ya, keuntungan berarti margin. Jadi di sini. Terus kita klik OK. Nah, dapat ya. Berarti ternyata keuntungannya kalau hanya jual 75 porsi itu 375.000 ya. Oke. Nah kita mau cobain lagi nih, ini benar nggak si what if ini ya. Kita klik cobain OK ya. Kalau misalnya tadi kita balik lagi ya di Ctrl Z, kita set misalnya 375.000 ya. Nah benar kan, jumlahnya jadi 75 ya, 75 porsi. Jadi kita ngejual 75 porsi per bulan itu akan mendapatkan keuntungannya 375.000 ya. Oke, kayak gitu. Nah terus ada satu lagi nih ya, lagi biar kita benar-benar mantap jelas. Nah nih sekarang berikutnya ini. Oke, kita dulu biar jelas. Nah kalau misalnya BP nya mau 1 tahun, jualnya harus berapa porsi per bulan? BP nya mau 1 tahun misalnya, atau enggak misalnya anggap aja 1 tahun lah misalnya ya. Oh kita mau cepat lah, mau 6 bulan lah. Soalnya kan kalau misalnya kita udah ngeluarin duit kan, pengen cepet balik modal gitu ya. Nah kita masukinnya 6 bulan ya. Ini angka ini maksudnya pengen 6 bulan. Ini saya perjelas ya, targetnya berarti ini ya. Nah terus jumlah berapa porsi, nah di sini ya. Nah ini dimerahin. Nah kita cek nih, kalau misalnya yang kita bakal rubah itu kan alias misalnya awalnya dari 15,2 itu rubah jadi 6 bulan ya. Nah ini pakai rumus udah oke lah ya. Oke ini kan sama ya. Nah
Sementara kalau misalnya di bagian goalnya alias jumlah jual, kita pengennya kan ini dapatnya konstan, tapi sementara ini pakai rumus, berarti not oke. Itu jadi caranya untuk melihat si apakah ini bisa pakai goal seek atau enggak. Ini kuncinya dari sini guys, kuncinya benar harus perhatiin banget. Jadi di bagian goalnya itu harus konstan, di bagian change-nya yang akan dirubah itu harus dalam bentuk rumus ya. Oke, berarti ini udah paham. Sekarang gimana caranya untuk mengerjakan soal ini kalau misalnya kita mau rubah ya. Nah gini caranya, saya udah siapin juga nih bagian. Oke, nah ya, cara ngubahnya seperti ini ya. Oke, artinya, nah ini saya jadi duta artinya nih sekarang ya. Artinya ya. Oke. Nah, di bagian yang jual ini ya, yang masalah kan sebenarnya ini ya. Nah, ini sebenarnya yang nggak oke kan ini. Nah, kita rubah aja sebenarnya di bagian yang jumlah jual ini harus berubah menjadi konstan. Nah, di bagian yang jumlah jual ini artinya harus dirubah gimana caranya biar menjadi konstan ya. Ini contohnya udah konstan nih. Ini sama, ini konstan ya, alias berarti nggak pakai rumus, juga udah konstan. Nah ini si konstan kan, si marginnya kan konstan ya. Nah si BEP-nya harus dalam bentuk, nah BEP-nya udah benar nih. Nah sekarang ya seperti saya bilang tadi di awal, jadi semua variabel dan ada si goal-nya itu ya, harus semua nilai-nilai ini tuh harus saling terkait. Jadi kalau misalnya kita lihat pattern di sini ya, pattern di rumus ini konstan kan, tiga-tiganya konstan. Ini yang di bawahnya ini adalah rumus, di mana rumus ini saling terkait di atas. Ya, ini udah mulai dapat kuncinya belum nih? Oke, ya saling terkait ya. Sekarang kita harus menemukan satu rumus ya di salah satu ini, sehingga menghasilkan yang bagian bawah itu sekarang jadi konstan. Tetapi di salah satu ini ya harus menggunakan rumus sehingga saling terkait. Nanti ya di bagian ini tadi kan kita pakai rumus ini saling terkait ya. Sekarang kita harus rubah gimana hasilnya agar dia konstan. Ini harus konstan ketika itu konstan, gimana dia harus konstan ya. Sementara di bagian sininya harus ada salah satunya pakai rumus. Gimana coba? Nah ini sebenarnya kalian tidak pakai ini aja, rumus matematika aja, bolak-balik sebenarnya. Nah kalian cek di sini ya. Misalnya ini contohnya dalam hal ini, saya yang mau dirubah pakai rumus tuh yang bagian atas ini. Nah kita sekarang, nih saya kasih warna nih, yang jelas. Nah misalnya bagian atas ini yang saya mau pakai rumus. Nah kita tinggal pakai seperti ini, kita lihat patternnya ya, patternnya. Berarti artinya si B16 dibagi B17 kurangin 18 kan, rumusnya seperti itu ya. Nah sekarang kita tinggal pakai rumus matematik sederhana aja sehingga menghasilkannya tuh. Nih jadi artinya si margin per bulan itu, ini kan sebenarnya ini ya, ini kan pengurangan aja 17 kurang 18 ya, harga jual sama harga modal dapat keuntungan proporsi. Ini harga jual proporsinya ini segini harganya, berapa jumlah jual proporsinya ini sama dengan si margin per bulan dibagi. Nah sekarang kita pengen nyari si margin per bulan. Nah berarti artinya si B16 ini kan, si B16 ini dibagi ini, berarti artinya ini tinggal dikaliin ke sini kan, berarti jumlah jual proporsi per bulan tinggal dikaliin B17 kurangin 18 ya. Nah kita lihat ini, nah sama kan, 17 18 dikaliin sama yang tadi ini, kaliin sama jual porsi per bulan alias yang ini bagian bawah ya. Jadi sebenarnya rumusnya cukup bolak-balik aja, dibolak-balik aja sehingga nanti dapat keterkaitan ya. Kayak yang itu albumnya Peter Pan kan, keterikatan. Oke guys, nah udah dapat seperti itu. Yang penting jadi saling terkait nih ya semua rumus-rumusnya, sehingga akhirnya nanti bisa kita bikin what if. Oke. Nah udah terkait kayak gini, tinggal kita masukin aja, gampang guys. Tinggal ke data, terus kita ke bagian what if
ya, what if analisis, tidak ke gosip. Nah, kita tentuin yang tadi, kita mau BEP nya kita rubah jadi 6 bulan. Kita klik bagian BEP nya, set, rubah jadi 6 bulan. Terus kita akan menghasilkan berapa porsi. Tinggal klik sini ya, bagian jual porsinya, tinggal klik OK. Nah, ternyata kamu harus 189 porsi menjualnya, sehingga nanti akan break even point-nya dalam waktu 6 bulan ya. Oke. Nah, kayak gitu guys. Moga-moga sih ya, ini coba aja nanti videonya diulang-ulang berkali-kali ya, sehingga nanti semoga makin lama makin jelas gitu ya yang saya maksud. Jadi ini saya jelasin lagi, saya ulang lagi ya. Jadi ini ada 3 case. Yang case pertama sama kedua ini pakai data yang ini ya. Sedangkan untuk case yang ketiga dia pakai data yang ini. Kenapa pakai data yang ini? Karena datanya itu tidak bisa. Tidak bisanya kenapa? Karena dia tidak mengikuti pattern ini, golden change ya, dimana goals untuk yang proses what if ini goalsnya harus konstan. Untuk yang dirubahnya itu harus dalam bentuk rumus ya, karena tercapai akhirnya saya melakukan perubahan. Nah, melakukan perubahan di sini kuncinya harus ada keterikatan ya. Oke, seperti albumnya Noah yang paling terakhir itu ya. Oke guys, moga-moga dengan saya menjelaskan mengenai what if ini bisa mempermudah kalian untuk memahami gimana caranya, cara cepatnya ya, daripada kita ngotak-ngotik si rumus ini ya, pusing gitu ya. Ngotak-ngotik rumus sebenarnya bisa aja sih ini ngotak-ngotik rumus, tapi kan kita buat apa ya kalau misalnya ada fitur yang udah jelas dari sini, udah gampang gitu ya, itu ngapain lagi misalnya kita ngotak-ngotik rumus-rumus di sini ya. Oke, jadi kalau misalnya ini rumusnya lumayan, kalau misalnya rumusnya complicated terus kita mau melakukan analisa, jadi ini gunanya juga namanya juga analisis ya, kita mau menganalisa cara cepat. Nah, moga-moga bisa terbantu dengan menggunakan cara ini. Oke, sekian dari saya informasinya mengenai si what if analysis, moga-moga bisa membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa terus pantengin di Hans Up Channel buat dapat informasi terbaru. Klik loncengnya guys biar bunyi teng-teng. Oke guys, begitu teng-teng kan nanti langsung dapat informasi kalau misalnya saya nge-share atau upload konten-konten terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa, segitu aja. Oke, salam tutorial di Hans Up Channel.